Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu
ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, kerabat dan sahabat serta umat yang taat kepadanya dari awal hingga akhir. Dari mimbar ini khatib tidak henti-hentinya mengajak kepada seluruh jamaah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti takwa patuh dan disiplin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, patuh dan disiplin meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Ayat Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 23. Ahasiban nasu, apakah manusia mengira, apakah manusia menganggap, apakah manusia boga perasaan ayyutsraku bakal dibiarkan, diantep kata Sundanya, ayyaqulu setelah mereka mengatakan amanna, aku beriman kepada Allah. Bahkan kita tiap hari mengucapkan inna sholati wa nusuki, sholatku, ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati hidupku, matiku lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji kita tiap hari. Bahkan dibaca pula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apakah kalau kita sudah masuk Islam, sudah syahadat, sudah berjanji tiap sholat akan dibiarkan begitu saja oleh Allah? Ayyutsraku itu dibiarkan. Wahum dan mereka la yuftanun, tidak diuji. Jadi risiko setelah kita bersyahadat, setelah kita berjanji, setelah kita mengatakan amanna, aku beriman kepada Allah, kita bahkan sudah hafal rukun iman, akan dibiarkan. Allah akan menguji kepada orang yang telah beriman itu. Hadirin rahimakumullah, makin tinggi nilai akan makin tinggi pula ujiannya. Kita tahu kan, kalau ujian SD ya segitulah, hasilnya juga SD, hasilnya ijazah SD hanya sebegitulah kekuatannya. Ijazah sarjana lebih luas lagi, lebih sukar lagi, tapi nilainya lebih tinggi daripada SD dan SMP. Itulah yang dimaksud menurut para mufassir adalah dengan la yuftanun. Apakah kalian akan dibiarkan, tidak akan digoda, tidak akan diuji? Hadirin rahimakumullah, setiap hari, setiap saat kita ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terlepas. Ujian itu ada dengan mungkin kepada diri sendiri, yaitu mungkin dengan kepada badan, mungkin sakit, mungkin dan lain sebagainya, atau kepada keluarga atau kepada anak. Bahkan ada yang menyebut bahwa keluarga dan anak itulah merupakan ujian. Itulah yang maksud dengan lain. Walaqad fatannal ladzina min qablihim, dan Allah telah menguji umat-umat atau orang-orang yang telah lalu.
Jangan disangka yang diuji itu kita saja. Orang-orang yang lalu pun diuji oleh Allah. Mungkin kita kalau baca sejarah, bahkan orang yang paling tinggi nilainya, orang yang paling dikasihani oleh Allah, paling tinggi ujiannya. Nabi Adam diuji, Nabi Nuh diuji, Nabi Lut diuji, bahkan Nabi Ayub pun diuji, Nabi Isa, semuanya kena ujian, ada ujian. Tidak ada nabi yang tidak diuji, semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Muhammad pun diuji oleh Allah. Harus meninggalkan Mekah, tanah kelahirannya, diuji dengan berbagai fitnah dan berbagai kelakuan yang tidak menyenangkan dari umat, dari kaumnya. Itu ujian semuanya. Apalagi Nabi Ibrahim itu diujinya banyak sekali, dari mulai sejak kecil sampai dewasa, sampai remaja pun terus diuji. Dan ujian yang paling berat adalah yang disuruh menyembelih anaknya itu. Siapa orang tua yang tega menyembelih anak sendiri? Itu ujian Nabi Ibrahim. Sehingga dari tata cara Nabi Ibrahim itu, atau dari kelakuan Nabi Ibrahim, dari amal Nabi Ibrahim itu diabadikan. Karena apa? Karena saking beratnya meninggalkan istri di tengah padang pasir yang tidak ada siapa-siapa. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Untuk apa? Untuk apa Allah menguji? Fala ya'lamannallahu allazina shadaku. Untuk mengetahui mana yang betul-betul bersahadat, begitu sajalah, mana yang betul-betul benar. Apakah ada hanya yang main-main saja, atau mungkin juga dulu ada yang masuk Islam karena ingin nikah. Islam sote ieu mah pedah we rek nikah kulantaran ke calon pangantena, calon istrina orang Islam. Ya, ikut-ikutan Islam. Bahkan di dalam hijrah pun kita kenalkan hadis yang bagaimana niat itu. Orang itu bagaimana niatnya? Kalau yang hijrahnya bersama Rasul akan mendekati Allah, ya taqarrub, ya mereka bersungguh-sungguh. Ada juga innamal amalu binniyat, itu hadisnya panjang. Ada juga yang ikut hijrah, tapi karena kekasihnya hijrah, maka dia pun ikut hijrah. Ya, dia nikah juga di sana. Ada yang hijrah karena apa? Karena takut harta, dia hijrah segala hartanya dibawa. Ya selamatlah. Dan ada yang niatnya betul-betul hanya karena Allah, ikut hijrah. Segala ditinggalkan, dia punya harta, dia punya rumah, tanah dan sebagainya di Mekah ditinggalkan pergi. Nah, inilah fala ya'lamannallahu allazina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah untuk melihat mana yang pura-pura, yang bohong-bohongan aja. Nah, makin tinggi ujiannya, makin tinggi harganya. Hadirin rahimakumullah, seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim semuanya. Untuk mengetahui siapa yang cuma di mulut dan siapa yang betul-betul dengan hatinya hijrah ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ujian akan sesuai dengan keimanannya. Hadirin rahimakumullah, apakah manusia itu benar-benar masuk ke dalam agama Islam dengan kesabarannya, dengan keimanannya, atau hanya di mulut saja, ketika sedikit diuji langsung lupa kepada agama Islam? Jadi hadirin rahimakumullah,
Untuk apa ujian dilaksanakan oleh Allah? Untuk apa? Pertama untuk memilih mana manusia yang benar dan mana yang manusia bohong-bohongan. Lalu untuk mengangkat derajat. Jadi kalau manusia yang benar lalu diuji oleh Allah, lalu lulus, dia akan hidup dalam keadaan mulia. Yang ketiga, menempa untuk dapat hidup dengan sebaik-baiknya, tidak akan cek basunana mual ngarasula, hanya mengeluh saja hidupnya itu. Terasa segala sesuatu itu kurang terus. Kalau melihat orang lain terasanya itu sepertinya banyak betul, senang betul, merasa dirinya paling susah. Nah itu untuk ditempa supaya hilang itu. Padahal Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mencoba sesuatu kecuali akan sesuai dengan kekuatan imannya. Bahkan kita diserukan untuk berdoa, la tuhammilna ma la taqata lana rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan kau timpakan kepadaku percobaan yang sekiranya kami tidak bisa memanggulnya, yang sekiranya kami tidak bisa membawanya. Hadirin rahimakumullah, sekali lagi kita telah dicoba dengan iman, bahkan kalau kita rasakan dengan ilmu, bahkan kalau kita rasakan dengan harta, semua kita telah dicoba. Oleh karena itu, jadilah manusia yang tahan. Umatku nanti diuji takut dengan kekayaan. Sesudah kaya nanti lupa lagi kepada hukum-hukum Allah. Itulah hadirin rahimakumullah, semoga Allah menjadikan kita manusia yang tahan dengan, yang bisa melaksanakan dan tahan dengan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Astaghfirullaha li wa lakum. Aqimussalah.